Selamat datang di Info Kesehatan. Saluran ini membahas tentang kesehatan, tanaman obat dan kesehatan lainnya. Untuk itu sebelum kita memulainya, dukung kami dengan cara like, komen dan subscribe channel di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan dengan info-info kami selanjutnya. Tujuh manfaat tanaman Sambiloto bagi kesehatan. Sambiloto, nama lain dari Andrographis paniculatanis, merupakan tanaman obat yang memiliki berbagai khasiat, salah satunya sebagai antibakteri. Andrographis paniculata atau Sambiloto mengandung zat aktif yang disebut Andrographolida. Zat yang terdapat pada bagian batang dan daun tanaman Sambiloto ini memiliki sifat anti radang, antibakteri dan antivirus. Penggunaan Sambiloto di masyarakat saat ini mempunyai beberapa pilihan, diantaranya dengan membuat rebusan langsung dari daun Sambiloto, ataupun dengan membeli produk herbal Sambiloto yang dijual di pasaran. Hal ini untuk menentukan efek antibakteri dari rebusan daun Sambiloto dan produk herbal Sambiloto terhadap Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus adalah kelompok bakteri yang bisa menyebabkan berbagai penyakit di tubuh. Kelompok ini sebenarnya terdiri dari sekitar 30 jenis bakteri berbeda. Namun, Staphylococcus aureus lah yang paling sering menjadi penyebab berbagai gangguan di tubuh manusia. Meski memiliki rasa yang pahit, manfaat Sambiloto bagi kesehatan tidak perlu diragukan lagi. Tanaman herbal ini bahkan sudah digunakan sejak lama sebagai obat tradisional karena dianggap dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Tak hanya itu, tanaman herbal ini juga kaya akan kandungan antioksidan, seperti saponin, terpenoid, tanin, dan flavonoid. Berbagai zat kimia, Sambiloto kerap dimanfaatkan untuk memelihara dan menjaga kesehatan tubuh, termasuk untuk menjaga daya tahan tubuh. Tanaman ini bahkan digunakan sebagai obat alami untuk meredakan gejala pilek. Meski rasanya pahit, ada banyak manfaat Sambiloto yang bisa diperoleh bagi kesehatan tubuh, di antaranya 1. Meringankan gejala flu. Beberapa riset menunjukkan Sambiloto bermanfaat untuk meredakan gejala flu, seperti bersin-bersin, nyeri tenggorokan, demam, dan batuk pilek, serta mempercepat proses pemulihan flu. Manfaat ini berasal dari kandungan zat yang bersifat anti radang, antibakteri, dan antivirus. Untuk memaksimalkan manfaat Sambiloto tersebut, bisa memilih suplemen Sambiloto yang dikombinasikan dengan ginseng. Namun, selain dengan mengonsumsi tanaman herbal tersebut, disarankan untuk istirahat yang cukup, makan dan minum secara teratur, serta jauhi asap rokok dan polusi udara agar bisa lebih cepat dalam pemulihan dari penyakit flu. 2. Memperkuat daya tahan tubuh. Sambiloto pun diketahui bermanfaat untuk meningkatkan kerja sistem imun tubuh. Tanaman herbal ini dapat memperbaiki dan merangsang kinerja sel-sel darah putih, sehingga dapat lebih efektif melawan berbagai kuman dan virus penyebab infeksi. Ekstrak Sambiloto juga dapat meningkatkan kinerja daya tahan tubuh dalam mendeteksi dan membasmi sel-sel kanker di dalam tubuh. 3. Meredakan peradangan. Peradangan merupakan cara alami tubuh untuk melindungi dan memulihkan diri dari infeksi, penyakit, dan cedera. Meski demikian, peradangan bisa membahayakan kesehatan jika terjadi dalam jangka panjang. Saat mengalami peradangan, seseorang akan merasakan gejala tidak enak badan, demam, nyeri atau bengkak di bagian tubuh tertentu yang meradang. Untuk mengurangi peradangan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, termasuk mengonsumsi obat herbal alami seperti Sambiloto. Tanaman ini telah digunakan sejak lama untuk mengatasi gejala peradangan berkat kandungan zat anti radang. 4. Meredakan demam. Demam merupakan salah satu reaksi tubuh yang terjadi akibat peradangan. Kondisi ini biasanya terjadi ketika tubuh mengalami infeksi, misalnya karena bakteri atau virus. Daun Sambiloto merupakan salah satu obat pereda demam alami. Ini berkat efek anti radang, antibakteri, dan antivirus yang terdapat di dalam tumbuhan Sambiloto. 5. Menurunkan tekanan darah. Tanaman Sambiloto yang dikonsumsi sebagai jamu, teh herbal, atau suplemen juga diketahui dapat menurunkan tekanan darah.
Tanaman ini dapat melebarkan pembuluh darah sehingga melancarkan aliran darah dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Namun, perlu berhati-hati saat mengonsumsi sambiloto. Hal ini dikarenakan sambiloto bisa menimbulkan efek samping berupa penurunan tekanan darah secara drastis atau hipotensi. 6. Menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain beberapa manfaat di atas, tanaman sambiloto juga diketahui dapat mengurangi risiko terjadinya penyakit kanker. Beberapa riset di laboratorium menunjukkan bahwa ekstrak sambiloto terlihat dapat menghambat dan mencegah pertumbuhan sel kanker. Meski demikian, belum ada riset yang dapat membuktikan efektivitas tanaman herbal ini sebagai obat kanker. 7. Menurunkan kadar gula darah. Riset menyebutkan bahwa ekstrak sambiloto terlihat dapat menurunkan dan mengontrol kadar gula darah, serta mendukung efektivitas pengobatan diabetes dengan metformin. Namun, jika dikonsumsi berlebihan, sambiloto juga berpotensi menimbulkan efek samping berbahaya, yaitu hipoglikemia. Berbagai klaim manfaat sambiloto di atas memang baik untuk kesehatan. Tetapi tanaman ini belum terbukti efektif dikonsumsi sebagai obat-obatan untuk mengatasi penyakit tertentu. Oleh karena itu, sebaiknya berkonsultasi ke dokter bila hendak menggunakan sambiloto sebagai pengobatan. Hal yang harus diperhatikan sebelum mengonsumsi daun sambiloto. Jika dikonsumsi dengan dosis yang tepat dan dalam jangka waktu yang pendek, sambiloto tidak berbahaya. Namun, sambiloto tetap dapat menimbulkan beberapa efek samping, seperti diare, muntah, sakit kepala, kelelahan, kehilangan nafsu makan, dan reaksi alergi. Penggunaan sambiloto dalam jangka panjang atau dalam dosis yang terlalu tinggi juga beresiko menimbulkan efek samping berbahaya, seperti kerusakan hati. Selain itu, tanaman ini juga tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu menyusui serta orang yang memiliki kondisi medis tertentu, seperti tekanan darah rendah, penyakit autoimun atau kelainan darah. Sambiloto juga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bersama obat-obatan karena bisa menimbulkan efek interaksi obat. Agar lebih aman dalam mengonsumsi sambiloto, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu, terutama jika hendak menggunakan tanaman herbal ini sebagai pengganti obat medis. Demikian sekilas tentang tanaman obat sambiloto. Jika kalian suka dengan info-info kami, alangkah baiknya jika kalian like, komen, dan subscribe channel di bawah ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.